Hai hai hai, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Ziki, bukan Niki. Yang Niki itu yang cewek. Dan untuk kali ini saya akan membawakan alur Doraemon yang berjudul Nobita Men. Tanpa panjang lebar lah dia, langsung saja ke alur ceritanya. Di siang hari ketika Nobita pulang sekolah, dia melihat Doraemon yang sedang memperbaiki pesawat luar angkasa. Dia mengatakan jika suatu hari bumi meledak maka pesawat ini bisa digunakan kapan saja. Nobita pun mencoba melihat ke dalam pesawat dan tidak sengaja dia malah menekan tombol peluncuran. Mereka pun langsung lepas landas menuju planet yang bisa dihuni. Doraemon pun kesal karena kecerobohan Nobita. Dia tidak bisa kembali ke bumi, ditambah lagi kantong ajaibnya tidak dibawa karena sedang dicuci. Pesawat ini pun tidak akan berhenti sebelum sampai di planet tujuannya. Beberapa saat kemudian setelah melewati dunia galaksi yang luas, mereka pun sampai di sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi. Doraemon melihat tempat penyimpanan roket. Dan untungnya di sana ada Konyaku penerjemah dan beberapa alat yang mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki kembali pesawat mereka. Di saat berkeliling mereka melihat banyak kehidupan di sini. Kemudian mereka didatangi oleh makhluk aneh seperti kelinci. Doraemon mencoba berkenalan dan menanyakan keadaan planet ini. Namun bukannya direspon, Doraemon malah mau dimakan oleh makhluk ini. Doraemon dan Nobita segera kabur untuk menyelamatkan diri mereka. Dan tiba-tiba saja ada seorang anak wanita yang memanggil mereka untuk bersembunyi di dalam gua. Doraemon mulai menjelaskan bahwa mereka berasal dari planet bumi. Dan wanita ini mengenalkan dirinya, dia bernama Lilian. Dia mengajak Nobita dan Doraemon untuk melihat kota tempat tinggalnya yang ternyata kota tersebut sangat mirip dengan bumi. Mereka mulai berkeliling ke sana kemari untuk mencari makanan di kota. Tapi semua makanan yang ada di sini sangat aneh. Lilian pun mencoba menawarkan mereka sebuah kue yang sangat mirip dengan dorayaki. Tapi setelah mencobanya ternyata kue ini sangat tidak enak sama sekali. Lilian pun segera mengajak mereka untuk mencari makanan yang lain dan menawarkan mereka kue yang sangat enak dan manis. Kue ini pun rasanya sangat mirip dorayaki walaupun bentuknya sangat aneh. Lilian pun menawarkan kepada Nobita dan Doraemon untuk tinggal di rumahnya sementara waktu sambil memperbaiki pesawat mereka. Nobita dan Doraemon sangat senang karena hidup mereka bisa terselamatkan. Di saat akan jalan ke rumah Lilian, mereka melihat papa Lilian yang sedang dirampok oleh gerombolan mafia. Mereka sangat bingung bagaimana caranya menyelamatkan papa Lilian. Namun saat mengamatinya dari jauh, tiba-tiba muncul tikus di belakang Doraemon yang mengakibatkan dia panik dan melompat ke arah komplotan mafia hingga merobohkan tumpukan kota yang ada di sana. Karena usaha mereka gagal, akhirnya komplotan mafia tersebut kabur dari mereka. Kemudian Lilian dan Nobita segera menghampirinya. Setelah itu pun mereka semua diajak oleh papanya ke rumah dan menawarkan Nobita bersama Doraemon untuk tinggal di rumah mereka sambil menyelesaikan perbaikan pesawatnya. Papa Lilian juga berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh para komplotan mafia. Dia mengatakan bahwa dulu planet ini adalah planet yang damai. Namun karena muncul para komplotan mafia yang merusak kesejahteraan planet ini, hingga pemerintah dan polisi pun takut kepada mereka karena jumlah komplotan mereka semakin banyak. Namun karena tugas Papa Lilian adalah seorang wartawan, dia berusaha untuk mengungkap kejahatan para komplotan mafia ini. Walaupun sebenarnya keselamatan hidupnya terancam oleh mereka. Di malam harinya, Doraemon berusaha memperbaiki pesawat mereka. Tapi dia bingung karena kerusakan pesawatnya yang sangat parah. Dia pun menyalahkan Nobita karena kecerobohannya mereka menjadi terdampar di planet ini. Di pagi harinya Nobita dan Doraemon sangat bingung bagaimana cara mereka bisa balik ke bumi. Kemudian Lilian menarik Nobita untuk bermain tali bersama. Di saat Nobita bermain bersama, tiba-tiba saja kejadian aneh muncul.
di mana Nobita bisa melompat sangat tinggi. Doraemon pun bingung bagaimana semua ini bisa terjadi. Di tengah keseruan mereka, tiba-tiba ada kumpulan warga yang sedang menyaksikan Bude, seorang calon presiden 2024. Dia mulai berorasi di depan warga untuk membentuk organisasi tersendiri karena kepercayaan mereka kepada polisi sudah hilang. Komplotan mafia pun semakin banyak. Dia meminta para warga memilihnya untuk maju jadi presiden agar negeri ini bisa menjadi lebih aman. Ayah Lilian bersama Nobita dan Doraemon nyamperin Bude. Dia memberitahukan kepada Bude bahwa nyawanya sekarang terancam karena setelah mengamati para mafia. Mereka sebenarnya memiliki sindikat yang sangat besar dan sedang membuat senjata permusnah planet ini. Dia sangat takut setelah memberitakan informasi tersebut. Kini keluarganya terancam. Namun Bude menyemangatinya dan berjanji akan memberikan perlindungan kepada ayahnya Lilian. Melihat ancaman bahaya planet ini, Nobita bersama Doraemon berinisiatif membuat kostum pahlawan super. Mereka menyadari bahwa planet ini membutuhkan sang penyelamat superhero. Lalu tiba-tiba saja di depan mereka ada suara tembakan dan ternyata komplotan mafia sedang merampok bank. Tidak sengaja salah satu dari mereka mengetahui Nobita dan Doraemon. Mereka pun segera menembaki Nobita dan Doraemon. Namun anehnya mereka tidak merasakan sedikit pun dari semua tembakan. Melihat kekuatan Doraemon dan Nobita, para komplotan mafia segera kabur. Doraemon pun baru menyadari bahwa gaya gravitasi di planet ini sangat rendah. Hal ini menjadikan mereka seperti manusia super yang bisa menerobos tembok dan tahan tembakan. Karena manusia di planet ini lebih lemah dari manusia bumi. Nobita pun sangat senang sekali dan dia langsung melompat ke sana kemari. Di malam hari ternyata perampokan bank sebelumnya masuk di media TV. Mereka menceritakan bahwa berkat dua orang superhero, mereka berhasil menggagalkan perampokan bank di kota. Namun Doraemon mencoba untuk merahasiakan hal tersebut dari keluarga Lilian. Tetapi di markas para mafia, mereka mulai mencari tahu keberadaan dua orang yang menggagalkan perampokan mereka. Bahkan ketua geng menyewa bandit terkuat di planet ini yaitu Sunera, Gira, dan Suzura. Ketua mafia memerintahkan mereka untuk menangkap segera manusia super dan musang peliharaannya. Di pagi hari Nobita dan Doraemon mendengar pembicaraan Papa Lilian bahwa komplotan mafia akan melakukan perang antar geng di pelabuhan. Dan kini mereka sedang mengirimi senjata ke tengah kota. Mendengar hal itu, Nobita dan Doraemon khawatir jika Papa Lilian pergi sendirian untuk mencari informasi. Mereka berdua pun mencoba melindungi Papa Lilian dari kejauhan. Setelah sampai di lokasi, Papa Lilian mulai memotret gerak-gerik mereka. Ternyata komplotan ini sedang melakukan pengiriman senjata. Tapi sayangnya Papa Lilian diketahui oleh para komplotan ini. Namun saat dalam bahaya, Nobita dan Doraemon muncul untuk menyelamatkan Papa Lilian. Mereka berhasil mengalahkan para komplotan mafia ini hingga terkapar. Di balik kejadian ini, 3 bandit bayaran ternyata memata-matai Nobita. Mereka segera mengikuti Nobita hingga masuk solokan. Setelah sampai di rumah, Lilian melihat koran bahwa Nobita dan Doraemon berhasil menyelamatkan ayahnya dan menahan pergerakan para mafia untuk melakukan tawuran ke tengah kota. Tidak hanya itu saja, berita ini pun menyebar hingga ke tengah kota. Bude pun memanfaatkan momen ini dan mengatakan bahwa mereka berdua adalah aliansi dari rakyat yang tidak percaya pemerintahan untuk memberantas sendiri para mafia. Di sisi lain, Nobita dan Lilian yang sedang berjalan-jalan melihat ada perampokan di toko perhiasan. Tapi sayangnya Lilian disandra oleh mereka. Melihat keadaan ini, Nobita segera kabur untuk mengganti kostumnya dan kembali menyelamatkan Lilian dari para komplotan mafia. Nobita dan Doraemon langsung menghabisi mereka dengan sekejap. Namun di balik itu ternyata 3 bandit bayaran mengabadikan kejadian ini dan memberikan informasi tersebut kepada ketua komplotan mafia.
Namun melihat kinerja mereka, ketua mafia sangat kecewa dan menyuruh 3 bandit bayaran untuk mengurung mereka di penjara. Setelah sampai di rumah, Lilian menceritakan semua kejadian heroik Nobita Man kepada orang tuanya, bahwa dia diselamatkan oleh Nobita Man ketika para mafia menangkapnya. Namun di saat bercerita, Lilian heran kenapa pada saat itu Nobita dan Doraemon malah menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, tiba-tiba Lilian diculik oleh komplotan mafia. Mereka meninggalkan pesan kepada papanya Lilian. Jika ingin anaknya selamat, maka dia harus membawa Nobita Man ke gudang belakang kota. Ayah Lilian pun mulai panik dan melaporkan semua ini kepada Bude. Nobita yang tidak ingin Lilian kenapa-napa, dia pun mencoba menepati janjinya kepada komplotan mafia. Setelah Nobita Man dan Doraemon sampai di lokasi yang ditentukan, ternyata di sana mereka sedang dijebak. Tiba-tiba saja gedung yang mereka datangi meledak begitu saja dan puing-puing bangunan menimpa mereka. Komplotan mafia pun tertawa bahagia karena pahlawan kota telah musnah. Namun tidak semudah itu. Nobita langsung bangkit dan mendatangi mereka untuk membalaskan sikap mereka yang ingin mengalahkannya. Nobita pun langsung menghabisi para komplotan mafia dan bertemu dengan pemimpin mereka. Nobita sangat terkejut karena pemimpin mereka adalah Bude yang sedang ingin menyalonkan presiden di 2024. Tapi sayangnya Bude menyemprotkan gas tidur kepada Nobita. Di sisi lain, Doraemon berusaha menghampiri para penjaga untuk melepaskan Lilian dari dalam penjara. Namun dia malah salah masuk ruangan, karena di dalam ruangan itu malah 3 bandit bayaran. Kemudian Doraemon menerobos penjara sebelah dan membawa kabur Lilian dari markas para mafia. Setelah berhasil lolos, Doraemon dicegat oleh Bude. Dia mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Lilian kepada ayahnya. Doraemon yang tidak mengetahui kalau Bude adalah pemimpin komplotan mafia, dia menyerahkan Lilian begitu saja dan kembali masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan Nobita. Setelah Bude berhasil mengelabui Doraemon, dia mencoba memasang roket peledak untuk memusnahkan seisi kota, termasuk Nobita Man dan Doraemon. Namun Doraemon yang melihat Nobita terkapar, dia langsung membangunkan Nobita dan dengan sekejap mereka menembus ruangan Bude. Nobita pun mengungkapkan kepada mereka bahwa Bude adalah dalang dari kerusuhan kota. Dia mengambil simpati warga agar dia bisa menang di pemilu 2024. Namun sayangnya Bude telah meluncurkan alat peledak yang sangat kuat yang bisa memusnahkan planet ini. Melihat kejahatan Bude, Nobita langsung mencegahnya dan menghabisi Bude. Tapi kecerobohan Nobita malah membuat Bude terjatuh tepat di atas tombol peluncuran. Hal ini membuat roket peledak langsung aktif dan siap meluncur. Doraemon yang melihat roket ini berbentuk tikus, dia langsung pingsan. Nobita sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Nobita segera berlari membawa Doraemon dan Lilian. Kemudian Nobita membawa roket tersebut ke tempat yang aman, tapi sayangnya dia tidak sempat dan roket tersebut langsung aktif. Lilian yang sedih karena Nobita Man dalam bahaya, dia menangis dan berusaha membangunkan Doraemon. Doraemon pun terbangun dan segera melompat ke arah roket dan berhasil menghancurkan roket tersebut. Nobita Man dan Doraemon kembali dengan selamat. Namun di sini Lilian ternyata mengetahui kalau Nobita lah yang ada di balik kostum itu. Dia membuka topeng Nobita dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya dan seluruh penduduk kota dari ancaman bahaya. Nobita pun menjadi terkenal di semua warga planet ini karena sudah menjadi pahlawan pembela kebenaran. Ayah Lilian meminta Nobita dan Doraemon untuk tinggal lebih lama lagi di planet ini menjadi pelindung mereka dari kejahatan dunia. Di malam hari sambil memperbaiki roket, Nobita dan Doraemon berpikir kalau mereka akan tinggal di planet ini untuk beberapa waktu lagi karena menjadi pahlawan super di sini sangat menyenangkan. Tapi kecerobohan Nobita kembali lagi, dia tidak sengaja menekan tombol aktif pesawat mereka dan langsung meluncur untuk kembali ke bumi. Setelah sampai di bumi, Nobita yang menghilang selama beberapa hari langsung diberi hukuman dengan mengerjakan PR sekolahnya yang sangat banyak.
Dan kemudian filmnya pun tamat. So guys, thank you buat kalian semua yang telah menonton review film di channel ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya, and bye-bye.